Tapak Dewa. Lepi bagai orang kesurupan saat diberitahu kalau Pulgi telah mencemari tubuh Elia. Dia saat itu masih memakai kimono mandi dengan handuk yang membungkus kepalanya, segera mencari keberadaan pria tersebut. Lepi berniat memberi pria itu sedikit pelajaran karena sudah berani mengganggu Elianya. "Sayang, kamu kemana?" tanya Reinhard yang tidak sengaja berpapasan dengan Lepi di tangga. "Mau membasmi kecoa," jawab Lepi asal tanpa menatap wajah kekasihnya. Reinhard mengerutkan kening. Dia bingung kenapa Lepi ingin memberantas kecoa, padahal dia sendiri sangat takut pada binatang tersebut. Tak ambil pusing dengan kelakuan nyeleneh kekasihnya, Reinhard kembali melanjutkan langkah menuju kamar Gabrieli. Dia berniat memeriksa keadaan Elia setelah mendengar kalau gadis itu terserang flu akibat terlalu lama berada di bawah hujan salju semalam. Lepi yang saat itu sudah sampai di depan kamar Pulgi segera menggedor pintunya dengan sangat keras. Dia menatap tajam ke arah seorang pelayan yang ingin menghentikan aksinya. "Ceklek, mana bajingan itu, ha?" teriak Lepi begitu pintu kamar dibuka. Kimi berjengkit kaget saat dia mendengar suara teriakan Lepi. Sambil menatap sinis, dia menahan pintu kamar saat gadis ini berniat masuk ke dalam. "Hei nona bangsawan, seperti inikah caramu bersikap pada tuan rumah, tanya Kimi penuh nada sindiran. Sadar kalau lembu busuk ini ingin mengajaknya berdebat, tanpa ragu Lepi segera mengangkat dagu untuk meladeninya. Sambil berkacak pinggang, Lepi mulai gencar mengirimkan serangan pertama. "Apa kau bilang, tuan rumah? Hei Nyonya Kimi yang mengaku-ngaku sebagai bangsawan, kau sebaiknya segera pergi berkaca. Apa iya wanita buruk rupa sepertimu pantas menjadi tuan rumah ini? Astaga, aku yakin sekali lalat pun tidak akan sudi untuk mengakuinya." "Yak, yak," saut Lepi balas berteriak. "Memangnya hanya kau saja yang bisa berteriak apa? Aku juga bisa." Dada Kimi bergerak naik turun dengan cepat. Baru beberapa patah kata bicara dengan wanita gila ini sudah membuat emosinya meledak-ledak. Kimi menoleh ke dalam kamar saat putranya bertanya apa yang sedang terjadi. "Ma, kenapa berteriak?" "Ada jin yang membuat mama menjadi sangat emosi," jawab Kimi dengan sengaja menyebut Lepi sebagai jin. Lepi yang mendengar suara Pulgi segera mendorong tubuh Kimi dari depan pintu. Dia kembali berkacak pinggang sembari menatap tajam ke arah Pulgi yang sedang terbaring tanpa pakaian. Pria itu hanya memakai celana panjang. Di bagian perutnya ada luka lebam yang masih baru yang Lepi yakini adalah hasil karyanya Gabrieli. "Oh, ternyata memang jin yang datang berkunjung," ucap Pulgi dengan sangat santai. "Kenapa? Apa kau datang karena Elia?" "Kau bajingan, Pulgi," hardik Lepi. "Hati-hati Nona dengan ucapan Nona. Lidah tajammu itu suatu saat bisa menjadi bumerang untuk dirimu sendiri kalau kau mau tahu," saut Pulgi kemudian duduk. "Bicaralah dengan sopan saat berkunjung ke kamar orang." "Apa kau baru saja mengancamku?" tanya Lepi meradang. "Kalau ku jawab iya, apa yang akan kau lakukan, Mengadukan hal ini pada kekasihmu atau merengek meminta pertolongan dari Gabrieli?" "Iya," jawab Pulgi penuh nada ejekan. Lepi menyeringai. Tanpa merasa takut sedikit pun dia mendekat ke arah Pulgi kemudian duduk di sebelahnya. Satu jarinya terulur ke arah lengan pria ini yang tidak tertutup benang. Berusaha menyampaikan jika dirinya sama sekali tidak merasa gentar akan ancaman yang baru saja terlontar. "Kau tahu Pulgi, aku dan Elia pernah menentang bahaya yang sangat besar. Rasanya akan sangat lucu jika aku harus merasa takut pada ancamanmu. Dan juga, aku ini bukan gadis cengeng yang sebentar-sebentar pergi mengadu pada orang lain. Sejak remaja aku menaklukkan duniaku tanpa bantuan siapapun. Jadi kakiku sudah cukup kuat untuk bertahan dari seranganmu. Gabrieli dan kekasihku adalah bonus, dan aku harap kau jangan sampai berurusan dengan salah satu dari mereka jika tidak mau berakhir tragis. Mereka adalah pria-pria yang mudah mengaum jika wanitanya disentuh pria lain. Kau harus ingat kata-kataku ini dengan baik." "Oh ya, aku takut sekali," saut Pulgi sembari memasang ekspresi ketakutan di wajahnya. "Ah, Lepi, kau seharusnya tidak memandang remeh lawanmu kalau kau belum tahu seberapa kuat kekuasaannya. Ku beritahu kau satu hal, Pulgi Alexander Wu tidak akan pernah takut berhadapan dengan siapapun itu, termasuk Tuhan. Aku tidak akan ragu untuk melawannya karena aku diciptakan bukan untuk menjadi seorang pengecut, melainkan menjadi seorang pria kuat yang bisa menaklukkan dunia. Justru, aku malah khawatir kau yang akan segera jatuh ke lubang hitam jika terlalu percaya diri seperti ini. Kau sedang dalam bahaya, Nona." Lepi terdiam. Matanya menatap lurus ke arah depan sebelum akhirnya dia tersenyum aneh. "Benarkah kau tidak takut akan kekuatan Tuhan?" tanya Lepi dengan 1000 maksud.
Tentu saja benar, jawab Pulgi dengan bangga. Kalau begitu, apa kau pernah mendengar kisah tentang seorang biksu yang melakukan perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci? Apa kau sedang membicarakan kisah tentang si monyet yang melegenda itu? Tanya Pulgi sedikit bingung dengan arah pembicaraan mereka. Tepat sekali, jawab Lepi sambil menepuk tangan. Dan apa kau tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh dewa pada agama mereka? Pulgi menggeleng. Kimi yang sejak tadi hanya berdiri diam menyimak pun ikut menggelengkan kepala. Mereka berdua dibuat kebingungan dengan cerita yang disampaikan oleh Lepi. Entah apa hubungan cerita itu dengan masalah yang sedang mereka bahas. Tapak dewa, imbuh Lepi kemudian menyeringai. Dan sekarang, aku akan mewakilkan Tuhan memberimu pelajaran karena sudah berani menghinanya. Bersiaplah, karena kau akan segera merasakan serangan tapak dewa dariku. Plak. Hak. Mata Pulgi melotot lebar dengan wajah merah padam saat Lepi dengan kuat menepak juniornya. Rasa sakit yang ditimbulkannya seakan menerobos keluar melalui ubun-ubunnya. Pulgi kemudian jatuh keranjang dengan bibir yang bergetar menahan sakit. Sedangkan Lepi, dia dengan santainya menikmati pemandangan indah di mana Pulgi tengah menggeliat kesakitan sambil memegangi sang junior yang baru saja mendapatkan sapaan dari jurus tapak dewanya. Lepi, apa yang kau lakukan pada putraku, ha? Bentak Kimi yang sudah duduk di sebelah Pulgi. Memangnya matamu tidak bisa melihat apa yang baru saja aku lakukan pada anakmu? Itu akibatnya jika berkata sombong pada Tuhan. Tanpa harus dia yang turun tangan, jurus tapak dewa ini langsung memberi anakmu pelajaran. Jawab Lepi kemudian meniup-niup jari-jarinya. Ah, Ma, rasanya sakit sekali. Cepat cari obat untukku, Ma. Teriak Pulgi kesakitan dengan wajah bercucuran keringat. Dan kau Lepi, aku tidak akan melupakan kejadian ini. Aku pastikan akan segera membalasmu dengan rasa sakit berkali-kali lipat daripada ini. Kau tunggulah saja. Ah, Ma, mana obatnya? Tunggu sebentar sayang, Mama akan segera mengambilkan obat untukmu. Saut Kimi kemudian berlari keluar untuk mengambil obat. Lepi berdiri kemudian menatap sangat puas ke arah Pulgi. Jujur saja dia sebenarnya merasa takut akan ancaman pria ini, tapi dia tidak mungkin memperlihatkan ketakutannya di depan Pulgi, harga dirinya bisa menurun nanti. Pulgi, jurus tapak dewa ini adalah satu peringatan untukmu agar tidak mengusik ketenangan Elia lagi. Aku memang belum tahu apa tujuanmu sebenarnya, tapi aku tidak akan pernah membiarkanmu mengusiknya. Elia adalah adikku, jadi aku akan melindunginya dari tikus busuk sepertimu. Ingat ini baik-baik, Pulgi. Brengsek kau Lepi, umpat Pulgi kemudian kembali menjerit kesakitan saat Lepi melemparkan handuk ke arah juniornya. Ah, pergi kau dari sini. Aku memang akan pergi, siapa juga yang betah berlama-lama di dalam ruangan pengap ini. Membuat paru-paruku sesak saja, saut Lepi kemudian melenggang pergi dengan sangat santai. Lepi berhenti kemudian berbalik saat dia sampai di depan pintu. Sambil tersenyum usil, dia membuat gerakan seperti sedang meremas sesuatu yang langsung membuat Pulgi berteriak memakinya. Lepi terbahak-bahak melihat wajah Pulgi yang terlihat sangat tidak enak. Dia segera kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian sebelum akhirnya pergi mendatangi kamar Elia. Tiba-tiba saja merindukan makhluk kecil itu setelah memberikan pelajaran pada orang yang telah berani menyentuhnya.